Di zaman film yang semakin berkembang kayak gini, kayaknya nggak ada yang nggak tahu Marvel. Perusahaan komik yang didirikan oleh Martin Goodman pada tahun 1939 ini sekarang udah menjadi salah satu produsen film-film superhero kece. Bahkan bisa dibilang menjadi yang nomor satu. Banyak sekali karakter yang udah mereka ciptain dengan kekuatan dan latar belakang yang menarik. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya kan, mana nih karakter di jagat MCU atau Marvel Cinematic Universe yang paling kuat? Daripada bingung, kita udah nyiapin daftar 10 karakter terkuat di semesta MCU. Pertama, ada Hela. Hela, the Goddess of Death atau Sang Dewi Kematian yang diperanin sama Cate Blanchett adalah villain utama Thor di Thor Ragnarok dan sekaligus menjadi villain wanita pertama di MCU. Hela sendiri dikisahkan kalau dia itu anak pertama dari Odin dan setelah dewasa menjadi algojonya saat mereka berperang. Namun karena Hela haus kekuasaan dan demen berkonflik, jadi Odin terpaksa mengusir dia dan menahannya di Hel. Di Thor Ragnarok, dia dengan mudahnya menghancurkan salah satu senjata terkuat di MCU, yaitu Mjolnir milik Thor, dan mengambil alih Asgard sepenuhnya. Dia juga mampu melawan Thor dan Hulk pada saat yang bersamaan. Satu-satunya yang bisa bikin kalah dia ya emang dengan ngebangkitin Surtur. Sebagai Dewi Kematian, Hela memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan seluruh pasukan Asgard bukan tandingan dia. Dia punya kemampuan sihir yang bisa ngebangkitin orang-orang yang sudah mati. Jubah hijau yang sering dia pakai juga menjadi sumber utama kekuatannya. Tapi kelemahannya kalau dilepas dia nggak bakal punya kekuatan lagi. Oh, I've missed this. Selanjutnya Dr. Strange. Dr. Strange atau yang bernama asli Stephen Vincent Strange ini awalnya adalah seorang dokter ahli bedah saraf. Karakter yang diperanin sama Benedict Cumberbatch ini udah menjadi salah satu karakter yang ikonik di Marvel Cinematic Universe. Dr. Strange juga disebut-sebut sebagai salah satu karakter paling jenius di semesta MCU. Di film pertamanya aja dengan kecerdasannya dia bisa membaca buku kuno soal dunia mistis saat di kamar Taj dan enggak heran kalau dia mampu menjadi Sorcerer Supreme dalam waktu yang singkat. Dr. Strange sendiri adalah ahli sihir yang terampil di seluruh jagat raya Marvel. Hal ini juga bikin dia menjadi salah satu karakter terkuat di MCU. Beberapa kekuatan andalannya adalah bisa ngehapus ingatan orang lain. Sihir ini dia lakuin pas di film Spider-Man No Way Home yang ngebantu Peter Parker agar seluruh dunia dapat melupakan identitasnya sebagai manusia laba-laba. Bisa menjelajahi waktu, bisa pergi ke suatu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat, bisa menduplikat dirinya, dan bisa gunain dimensi cermin dengan sangat kuat. Selanjutnya Thor. Nah, ini dia salah satu karakter MCU yang juga ikut menjadi anggota Avengers generasi pertama. Di filmnya Thor diperanin sama aktor yang berasal dari Australia bernama Chris Hemsworth. Thor sendiri adalah superhero Marvel yang berasal dari sebuah planet bernama Asgard dan anak dari Odin. Karena itu dia menjadi seorang dewa petir dan diwarisin kekuatan super dari ayahnya. Bisa dibilang Thor itu kekuatannya setara dengan Superman. Thor, Son of Odin, kekuatannya juga berasal dari senjatanya yang bernama Mjolnir. Senjata ikonik yang berbentuk palu, nggak semua orang bisa pakai Mjolnir. Di scene film Avengers, Age of Ultron aja nggak ada yang bisa ngangkat senjata ini. Cuma Captain America doang yang sedikit bisa gerakin Mjolnir. Baru deh di film Avengers Endgame, Captain America bisa pakai Mjolnir. Dengan pakai Mjolnir, Thor bisa memanipulasi cuaca, menembakkan petir hingga membuatnya terbang. Selanjutnya Captain Marvel.
Kapten Marvel sangat kuat sehingga dia pada dasarnya bisa mengubah dinamika pertarungan apapun yang dia ikuti. Pas dia muncul di akhir pertarungan Endgame, kedatangannya sendiri aja bisa membalikan keadaan dengan ngehancurin pesawat-pesawat dari Thanos. Kapten Marvel yang diperanin sama Brie Larson ini aslinya berasal dari planet Bumi. Namun akibat insiden kecelakaan yang dia alami bikin dia mendapatkan kekuatan super dari Tesseract. Nah, pas kecelakaan tersebut dia dapat transfusi darah dari bangsa Kree. Makanya hal itu bikin dia menjadi campuran antara ras Kree dan manusia. Kekuatannya yang berasal dari Space Stone yang berada di dalam Tesseract ini bisa bikin dia memanipulasi energi komis yang sangat panas sebagai senjata. Fisik yang di luar batas, punya kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi bahkan di luar angkasa. Dan yang paling terkuat adalah ketika dia sedang berada dalam binary mode, di mana dalam mode ini kekuatannya bisa diperkuat berkali-kali lipat. Selanjutnya, Wanda Maximoff aka The Scarlet Witch. Wanda Maximoff di awal kemunculannya di MCU kelihatannya kayak superhero yang biasa-biasa aja. Tapi semenjak dari film Infinity War sampai Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pas dia jadi villain utamanya, Wanda benar-benar menjadi salah satu karakter MCU yang terkuat. Wanda Maximoff aka The Scarlet Witch diperankan oleh Elizabeth Olsen. Dikisahin menjadi eksperimen pada ia masih muda bersama dengan saudara kembarnya, Quicksilver. Oleh karena itu dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, termasuk telepati, telekinesis, dan memanipulasi energi. Di MCU sendiri kemungkinan masih ada kekuatan lain yang belum terungkap. Kekuatan Wanda kelihatan berkembang ketika di film Avengers Infinity War. Dia bisa ngehancurin Infinity Stone sambil menahan Thanos. Kemudian pas saat Avengers Endgame, Wanda berhasil bikin susah Thanos sampai dia harus menggunakan Rainfire. Nah, puncaknya pas di film Doctor Strange Multiverse of Madness, Wanda yang jadi villain sanggup ngalahin karakter kuat di multiverse seperti Captain Marvel, Doctor Strange, dan anggota Illuminati. Selanjutnya Thanos. Udah pasti Thanos bakal ada di list kali ini. Thanos menjadi villain The Avengers yang paling epic. Karakter Thanos memang bikin orang geleng-geleng kepala karena memiliki ambisi yang sangat gila dan punya kekuatan yang luar biasa. Thanos yang diperankan oleh Josh Brolin adalah keturunan ras Eternal yang memiliki gen Deviant. Thanos yang membawa gen Deviant ini bikin dia punya kekuatan alamiah yang membuatnya dengan mudah bisa mengalahkan para Avengers. Di antara kekuatan tersebut antara lain Superhuman Strength, Superhuman Durability, Superhuman Speed, Superhuman Agility, Superhuman Stamina, Superhuman Reflexes, Superhuman Healing Factor, dan Longevity. Dengan kekuatan di atas, makanya dia bisa bertahan ketika masangin Infinity Gauntlet yang udah berisi Infinity Stone tanpa cedera. Thanos dengan Infinity Stone dan Gauntletnya ini bisa mengendalikan seluruh aspek realitas, dan yang paling besar adalah ketika dia menggunakan kekuatan itu dalam untuk menghapus paruh populasi alam semesta hanya dengan menjentikan jarinya. Timelines gone. Selanjutnya Kang the Conqueror. Versi dari Hugh Remans ini menunjukin betapa menakutkannya kejahatan besar terbaru MCU sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Kang the Conqueror ini udah menghancurkan seluruh garis waktu dan mengalahkan Avengers yang tak terhitung. Termasuk Thor sampai-sampai dia lupa nama mereka. Karena dia punya ancaman yang sangat besar, makanya Council of Kang harus membuangnya ke Quantum Realm. Kang the Conqueror ini diperanin sama Jonathan Majors yang sebenarnya adalah manusia biasa, namun dia datang dari masa depan dengan teknologinya yang canggih. Dengan time care-nya, Kang dapat melakukan perjalanan waktu ke waktu yang lain dan realitas lain. Kostum yang dia pakai adalah senjata utamanya. Dia jadi bisa mengendalikan gravitasi, bisa menembakkan energi, membuat perisai energi, dan bisa memanipulasi energi lawan. Kang the Conqueror ini juga dikenal sebagai orang yang cerdas, jadi wajar aja kalau dia membuat berbagai macam teknologi canggih dari masa depan.
Selanjutnya Dormammu. Di film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016, Doctor Strange nggak bisa ngelawan Dormammu dan cuma bisa mengalahkannya dengan bantuan teknik time loop dan time stone. Namun sebagai dewa yang menguasai dimensi gelap, jelas bahwa Dormammu adalah salah satu entitas yang paling kuat yang pernah masuk ke dalam MCU. Dia selalu mencari cara kreatif untuk memperluas wilayah kendalinya. Jadi masuk akal jika dia akhirnya akan berbenturan dengan para superhero. Penguasa dimensi gelap ini punya banyak kekuatan, diantaranya mengendalikan waktu, ruang, dan realitas dalam ukuran yang hanya bisa disamain Thanos dengan Infinity Gauntlet-nya. Dormammu juga mempunyai kekuatan untuk memberikan kekuatannya kepada orang lain dan kemungkinan dia sepertinya akan muncul lagi di MCU dengan kehadiran Clea yang menjadi pertanda buruk bagi Avengers. Oh ya, fun fact-nya Dormammu juga diperanin sama Benedict Cumberbatch. I brought a little power from mine. Sussy. Selanjutnya Arishem. Di film Eternals kita diperkenalkan dengan salah satu Celestial baru, yaitu Arishem. Makhluk Celestial yang punya julukan The Judge dan The Killer of the Planet. Punya tugas yang sangat penting bagi keberlangsungan penduduk bumi. Karena dengan keputusannya apakah planet bumi layak untuk terus hidup atau harus dimusnahkan. Arishem sendiri sangat kuat sehingga dia bisa menciptakan Eternals, ras makhluk yang kuat. Arishem punya armor yang kuat dan sanggup menahan serangan jenis apapun. Kekuatan serangannya juga nggak main-main. Jika ia ingin, Arishem bisa menghancurkan planet dengan satu kali tembak saja. Niatnya mungkin tidak selalu selaras dengan apa yang baik untuk bumi, tetapi Arishem mungkin adalah deretan teratas makhluk terkuat yang pernah kita temui di MCU. You have chosen to sacrifice a celestial for judgment. Go, stop! I know your pain, but this isn't the way. Dan untuk yang terakhir, ini ada Eternity. Karena statusnya sebagai dewa, film-film Thor kebanyakan nampilin dia bertarung dengan musuh-musuh yang paling kuat, termasuk ketika di film Thor Love and Thunder. Kita diperlihatkan sosok Eternity. Eternity sendiri sebenarnya adalah entitas abstrak yang merupakan perwujudan semesta Marvel itu sendiri. Walau entitas abstrak, Eternity termasuk makhluk antropomorfik. Makanya dia bisa membentuk sebuah tubuh. Itu yang bikin kenapa dia punya wujud tubuh yang berhiaskan galaksi. Eternity punya kemampuan yang enggak terbatas untuk memanipulasi waktu, ruang, materi, energi, sihir, atau realitas untuk tujuan apapun. Eternity bahkan mampu memanipulasi multiverse buat mencapai efek yang diinginkan. Seperti namanya, Eternity adalah entitas yang abadi dan tidak terpengaruh oleh berjalannya waktu. Di MCU sendiri kita dilihatin kekuatannya yang sangat kuat, yaitu mampu menggabulkan permintaan apapun. Itu tadi 10 karakter terkuat dalam semesta MCU. Mana nih kira-kira yang menjadi tokoh favorit kalian?